Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujimita Rosinda dari Prodi PGSD semester 3 Universitas Muhammadiyah Palangkaraya akan menjelaskan materi tentang Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau yang disingkat dengan ADHD. Nah, apa itu ADHD? ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah gangguan pemusatan perhatian dan atau hyperaktivitas. Pada usia berapa bisa terlihat dan apa saja gejala dari ADHD? Nah, sebagian besar kasus ADHD bisa terdeteksi pada anak usia 6-12 tahun. Gejala utamanya adalah sulit memusatkan perhatian serta berperilaku impulsif dan hyperaktif, dan inatensi yang timbulnya lebih sering dan lebih berat daripada anak-anak seusianya, sehingga menimbulkan handaya yang dalam artian gangguan dalam fungsi mereka sehari-hari dan juga menimbulkan penderitaan bagi anak ini. Perilaku hyperaktif impulsif seringkali digambarkan dengan perilaku yang aktif, yang dalam artian aktifnya itu berlebihan, seperti si anak tidak mau diam, lalu misal di kelas dia bolak-balik gangguin temannya yang sedang mengerjakan tugas, terus pinjam pensil warna, pinjam penghapus, peraut, dan lain-lain. Nah, sedangkan impulsif itu cenderung perilaku yang lebih ke bertindak, tapi tidak berpikir terlebih dahulu, yang kesannya seperti sangat nekat ya. Nah, salah satu contoh dari perilaku ini adalah semisal ada layangan putus di sekolah. Nah, dia itu langsung naik nih ke gedung lantai 4 sekolahnya dan langsung naik ke genteng sekolahnya dan tanpa mikir bagaimana dia bisa turun. Nah, seperti itu contoh dari perilaku impulsif. Nah, inatensi mereka itu cenderung tidak bisa memusatkan perhatian dengan baik. Akan tetapi anak ADHD ini sangat selektif atentif atau kesulitan memusatkannya sangat selektif, yaitu pada hal-hal yang membutuhkan perhatian yang sangat besar dan konsentrasi dalam belajar. Sedangkan dengan hal-hal yang dia sukai, dia tidak ada masalah dan bisa berkonsentrasi dengan baik. Apa penyebab anak mengalami ADHD? Nah, penyebab dari anak ADHD ini belum diketahui secara pasti. Namun, menurut beberapa penelitian, mengatakan karena faktor risiko, yaitu lahir dengan berat yang rendah. Yang kedua, bisa karena faktor genetik, yaitu orang tuanya memiliki riwayat yang memiliki ADHD. Terus yang ketiga, bisa karena problem ketika ibunya sedang mengandung, bisa karena merokok atau minum minuman beralkohol. Nah, rokok ini dikatakan pada persalinan memiliki risiko anak mengalami ADHD 3-4 kali bandingkan dengan ibu yang tidak merokok. Dan ada pula yang keempat karena sugar rush atau karena mengkonsumsi gula berlebihan. Namun, ini belum terbukti dengan benar. Akibat daripada resiko-resiko tersebut, apakah perkembangan otak dari anak ADHD yang mengalami gangguan sehingga kemampuan dari otak sebagian depan mengalami gangguan sehingga kemampuan anak mengontrol diri itu menjadi terganggu. Nah, bagaimana sih penanganan dari anak ADHD? Nah, penanganannya sendiri yaitu dengan kombinasi terbaik, yaitu berupa pemberian obat-obatan dan psikoterapi. Tidak ada jalan pintas untuk menangani kasus ADHD ini. Penanganan kasus ini juga harus membutuhkan kesiapan dan komitmen dari segi waktu, emosi, maupun keuangan. Walaupun ADHD ini tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, dengan pengobatan yang diberikan dapat meredakan gejala ADHD dan memampukan penderitanya untuk menjalani hidup dengan normal. Obat yang umum diberikan untuk anak penderita ADHD adalah methylphenidate. Dan obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan senyawa kimia pada otak sehingga dapat meredakan gejala ADHD. Nah, ini adalah contoh kasus dari pengidap ADHD. Silakan disimak ya. Mengidap kelainan mental. Michael Fred Phelps adalah bungsu dari 3 bersaudara yang lahir dan tumbuh di lingkungan Rochefort.
Sejak kecil, ia telah menunjukkan bakatnya pada dunia renang. Hanya saja ada sedikit ketidakberuntungan dalam hidupnya. Orang tuanya bercerai saat usianya 9 tahun, ditambah lagi sejak kecil ia didiagnosa mengidap Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. ADHD sendiri merupakan kelainan mental yang membuat seorang anak kesulitan berkonsentrasi terhadap hal-hal yang tidak disukai. Sakitnya inilah yang di kemudian hari membuatnya ditangkap polisi karena menyetir dalam keadaan mabuk pada 2004 dan 2014. Namun di sisi lain, karena alasan penyakitnya, sang ibu memasukkannya ke kursus renang untuk menampung energi berlebih anaknya. Mengutip biografi, pria kelahiran 30 Juni 1985 ini mulai berenang ketika kedua kakak perempuannya bergabung dengan tim renang lokal. Pada usia 7 tahun, Phelps masih sedikit takut untuk memasukkan kepalanya ke dalam air, jadi instrukturnya mengizinkan ia mengapung di punggungnya. Tak heran jika gaya punggung adalah apa yang paling pertama dikuasainya. 3 tahun berselang, Phelps sudah berhasil mencetak rekor di Amerika Serikat sebagai perenang tercepat untuk anak 10 tahun lewat gaya kupu-kupu 100 meter. Setelahnya, ia bertemu pelatihnya, Bob Bowman, dan masih akan bersama sang pelatih hingga pendidikannya ke Universitas Michigan di Ann Arbor. Nah, itu tadi adalah contoh kasus dari penderita ADHD, yaitu dari Michael Fred Phelps. Nah, sedikit kita ulas ya. Jadi, Michael Phelps ini adalah seorang penderita ADHD saat dia berusia 9 tahun. Sewaktu dia duduk di bangku sekolah dasar, ia memang dikenal sebagai anak yang tidak bisa diam dan sulit berkonsentrasi. Selama bertahun-tahun, ia harus mengkonsumsi obat untuk dapat mengontrol dirinya. Bahkan gurunya pernah berkata kepada orang tuanya bahwa Michael tidak akan bisa menjadi orang yang sukses di masa depan. Nah, keinginannya untuk lepas dari ketergantungan obat serta dukungan besar dari ibunya, Debbie Phelps, Michael menjatuhkan pilihannya pada olahraga renang yang dianggap dapat membantunya mengontrol energi serta mencegahnya untuk tetap bergerak. Latihan keras dan disiplin telah membantunya untuk menyalurkan energi untuk menjadi sebuah prestasi yang membanggakan kedua orang tuanya. Nah, sekian pemaparan materi saya tentang Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.